Selamat datang di pesta seks kelas atas elit Korea Utara. Para perempuan dari umur 13 tahun dipaksa untuk melayani nafsu bejat para pemimpin negeri yang mengucilkan diri itu. Perempuan malang itu dipilih secara acak oleh tentara, kadang dipilih saat mereka masih duduk di bangku sekolah. Keluarga mereka serta catatan kesehatan tertutup rapat-rapat. Cek rutin dilakukan untuk memastikan keperawanan mereka terjaga. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu memberi dukungan pada channel kami agar terus berkembang. Dengan cara tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan berita fakta-fakta paling mencengangkan di dunia saat ini. Bertahun-tahun kemudian, para perempuan itu diharapkan untuk menservis lingkaran elit militer Korea Utara. Mereka siap disebut pasukan kenikmatan atau disebut Gipeumjo, bekerja untuk memuaskan nafsu para elit itu. Kisah itu adalah klaim dari berbagai pembelot perempuan yang berhasil kabur dari Korea Utara dalam 10 tahun terakhir. Tiap pembelot menceritakan grup misterius, sebuah rahasia paling aneh di dunia, di mana remaja putri dicerabut dari komunitas dan dipekerjakan sebagai wanita penghibur kelas atas. Berikut ceritanya. Rahasia pasukan kenikmatan. Menurut rumor, keberadaan pasukan itu beranggotakan 2.000 wanita Korea Utara. Mereka dipisahkan menjadi 3 grup, satu untuk pelayanan seks, satu khusus pemijat, dan satu lagi penyanyi dan penari. Seluruh pasukan tak memerlukan pakaian militer lengkap, hanya selembar kain. Bahkan keluarga dari para perempuan itu tidak tahu kemana anaknya pergi. Mereka hanya mengerti anak gadisnya menjadi bagian dari misi penting pemerintah. Setelah ditunjuk, perempuan-perempuan itu tidak bisa bertemu dan berbicara dengan relasi mereka. Kurang dari 6 bulan setelah Kim Jong-il wafat, menurut koran Korea Selatan, Chosun Ilbo, Kim Jong-un mencari penghibur bagi pasukan kenikmatan khusus untuk dirinya. Mi Hyang, salah seorang mantan pasukan kenikmatan, berhasil kabur ke Korea Selatan setelah 2 tahun menservis almarhum Kim Jong-il. Setelah membelot, ia mengisahkan jalan hidupnya itu kepada majalah Marie Claire pada tahun 2010. Mi Hyang mengatakan ia baru saja berusia 15 tahun ketika 2 pria baju militer menyerbu ke kelasnya tanpa peringatan. Mata mereka jelalatan mencari barang bagus. Salah satu pria itu tiba-tiba menunjuk Mi Hyang dan meminta ia pergi bersamanya. Mi Hyang mengatakan mereka membuat catatan detail tentang sekolah dan dalam sejarah keluarganya. Lalu, tiba-tiba mereka menanyakan, apakah sudah pernah melakukan hubungan seks dengan pria? Aku sungguh malu mendengar pertanyaan itu, kata Mi Hyang. Ketika pengecekan setelah selesai, perempuan pilihan itu wajib menghabiskan hari-harinya melayani Kim Jong-il. Mi Hyang tak diperbolehkan berbicara dengan keluarganya dan ia tahu jika ketahuan kabur, ia akan dieksekusi segera. Perempuan pilihan, kata Mi Hyang, harus memiliki kriteria ketat. Mereka memiliki tinggi badan 165 cm. Tak ada bekas luka dan harus mulus, suara lembut dan kewanitaan. Yang paling penting adalah perawan. Setelah dipilih, sejumlah pelatihan dilakukan. Mereka dikirim ke Hong Kong berbulan-bulan untuk berlatih cara memijat yang benar, atau ke wilayah lain untuk belajar menyanyi dan menari secara profesional. Karena saat itu ia masih belajar, berusia belasan tahun, Kim Jong-il hanya menyentuh kepala dan tangannya, namun tak pernah memintanya melakukan kegiatan seks. Andai Mi Hyang tak kabur, mungkin Kim Jong-il akan memintanya melayani hubungan seks. Kesaksian korban lainnya. Beberapa kritik sempat dilontarkan mempertanyakan keaslian kisah Mi Hyang. Tapi ternyata ia tak sendiri, banyak perempuan pembelot lain yang berkisah sama. Di tahun 2015, sebuah buku berjudul A Dear Leader, What Spy Escape a Look Inside North Korea, ditulis pembelot Jang Jin-sung. Ia menulis perempuan paling cantik seantero Korea Utara akan dikategorikan sebagai seksi kelima. Seksi kelima adalah kelompok lingkaran paling dekat dengan Kim Jong-un. Menurut Jisung,
Mereka adalah pelayan paling terpercaya yang melayani kehidupan pribadi si pemimpin dari makanan hingga hiburan. Setelah itu mereka baru masuk ke pasukan kenikmatan. Setelah diseleksi, para gadis setiap tahunnya diperiksa kesehatannya termasuk keperawanannya, tulis Jing Sun. Di usia 16 tahun saat mereka selesai sekolah menengah pertama, kantor cabang seksi kelima memilih menyeleksi mereka. Mereka yang berhasil lolos akan diberi pelatihan selama 1 tahun dan ditugasi ke luar negeri. Pernikahan diatur dengan tentara pilihan atau kader senior agar bisa bekerja di Kementerian Luar Negeri. Beberapa di antara perempuan itu bahkan menjadi kader. Lee Il-nam, keponakan Kim Jong-il, juga mendeskripsikan pasukan kenikmatan dalam buku yang berjudul Kim Jong-il's Royal Family. Ia mengungkapkan pesta khusus di kediaman resmi Kim di Pyongyang sangat lazim, bahkan hingga pukul 3 dini hari. Bergelimpangan minuman beralkohol, seks, dan makanan mewah. Hanya 40 dari 200 orang terdekatnya yang bisa datang ke pesta itu. Mereka punya pesta rutin termasuk makan-makan, minum-minum, dansa, dan biasa ditutup dengan permainan erotis yang berakhir di ranjang, tulis Lee. Permainan kesukaan adalah yang kalah harus buka baju satu persatu, tak peduli laki atau perempuan. Kalau mereka sampai mabuk berat, mereka juga main permainan cukur rambut. Kalau laki-laki yang kalah rambutnya dipotak, kalau perempuan rambutnya kemaluan yang dicukur. Lanjutnya, nasib perempuan sesudah pensiun setelah 10 tahun berdedikasi memberikan pelayanannya, biasanya pensiun di usia 22 hingga 25 tahun. Perempuan itu pensiun dari perannya. Laporan mengatakan mereka biasanya menikah dengan pasukan elit. Kendati sudah pensiun, para perempuan itu terus dimonitor agar rahasia peranan mereka tidak bocor ke publik Korea Utara. Hingga akhir tahun 2011, saat Kim Jong-il wafat, pasukan kenikmatan miliknya dibubarkan dan perempuan-perempuan itu kembali ke orang tua mereka. Agar tidak bocor tentang kelakuan mereka, pemerintah memberikan uang tutup mulut sebesar 4.000 US dollar atau sekitar 62 juta rupiah. Angka itu 2 kali lipat dari gaji tahunan masyarakat Korea Utara kebanyakan. Kalau ada perempuan yang bocorkan rahasia itu, tak segan-segan akan dibunuh. Biasanya keluarga mereka mengalami nasib yang sama. Terima kasih telah menyaksikan video fakta-fakta berikut. Sampai jumpa di next video, sampai jumpa di lain waktu.